Kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem sirkulasi darah manusia. Oke, mari kita mulai. Baik, mari kita lihat soal nomor 1. Berikut ini adalah ciri-ciri pembuluh darah. Kemudian, manakah ciri pembuluh darah vena yang benar? Oke ya. Nah, perbedaan vena dan arteri kita bisa lihat pada kolom di sebelah ini. Ya. Pembuluh darah vena itu letaknya di permukaan kulit, ya. Kemudian sifatnya tipis dan kaku. Isinya adalah karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, ya. Ini isinya darah bersih. Arah alirannya selalu masuk ke jantung. Kemudian ciri vena berikutnya banyak memiliki katup atau sekat, kemudian tekanan darahnya rendah, laju aliran darah lambat. Kalau terjadi luka, darah akan menetes. Ya, jadi ini semua adalah ciri-ciri dari pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Nah, kita kembali kepada soal. Mengandung banyak oksigen. Nah, ini berarti salah. Dinding pembuluh darahnya tipis. Ini betul. Aliran darahnya cepat, ini salah, mestinya lambat. Banyak terdapat katup, ini betul. Arahnya meninggalkan jantung, salah, mestinya masuk ke jantung, ya. Kemudian sifatnya kurang elastis, ya. Jadi dia bersifat kaku dan inelastis, ini betul. Kemudian letaknya di permukaan tubuh, ya, ini juga betul, ya. Jadi kalau kita lihat yang benar adalah nomor 2, kemudian nomor 4, kemudian nomor 6, dan nomor 7 ya. 2, 4, 6, 7. Jadi A dan B ini salah. C ini betul. D dan E kurang tepat. Maka jawaban soal nomor 1 yang paling tepat adalah Charlie. Oke, mari kita lanjut soal nomor 2. Baik, kita lihat soal nomor 2. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan terganggunya proses pembekuan darah. Sebab vitamin ini penting dalam memengaruhi pembentukan. Nah, ini adalah proses pembekuan darah. Mari coba kita lihat bagaimana skema dari proses pembekuan darah ya. Nah, ini dia. Diawali dari adanya luka, kemudian trombosit akan pecah. Lalu dia akan mengeluarkan faktor antihemofili dan trombosit berubah menjadi trombokinase. Trombokinase kemudian mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Nah, proses ini akan dibantu oleh vitamin K dan juga adanya ion kalsium. Dan ini vitamin K ini dihasilkan oleh hati ya. Jadi dia penting dalam proses pembentukan trombin. Selanjutnya trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka pun menjadi tertutup dengan adanya benang-benang fibrin. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan daripada vitamin K itu adalah membantu proses pembentukan trombin di dalam hati ya. Jadi kalau kita lihat soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah alfa. Soal nomor 3. Otot jantung memiliki dinding yang paling tebal terletak pada ruangan jantung yang mana ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ruangan jantung kita itu ada 4 ya, yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping ini adalah bagian jantung kita yang berada di sebelah kiri ya. Yang ini adalah di sebelah kanan. Jadi terbalik dengan kita. Ini adalah atrium kanan. Kemudian ini adalah atrium kiri ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dari tabel ini kita bisa lihat bahwa ruangan jantung yang paling berat tugasnya itu adalah ventrikel kiri. Yang ini ya. Ventrikel kiri ini, kalau kita lihat pada tabel ini, ventrikel kiri atau bilik kiri ya, tugasnya adalah menerima O2 dari serambi kiri. Kemudian tugas yang berikutnya adalah
memompa O2 ke seluruh tubuh. Nah, karena ini tugasnya cukup berat, maka otot-otot jantung pada ventrikel kiri ini cukup tebal. Ya, jadi dari keempat ruangan jantung ini, yang paling tebal ototnya adalah bilik kiri atau ventrikel kiri. Maka kalau kita lihat di soal ini, di option A ini kurang tepat, ya. Option B juga kurang tepat. Yang C, ventrikel kanan juga kurang tepat. Yang D, bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, ini yang benar ya. Yang E juga salah. Maka soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah dadu. Baik, kita lihat soal nomor 4. Valvula bicuspidalis pada jantung manusia terletak di antara ruangan mana dengan ruangan mana, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ruangan jantung kita itu ada 4. Coba kita perhatikan kembali. Ini adalah bagian jantung kita sebelah kiri. Ini adalah atrium kiri. Kemudian ini adalah ventrikel kiri. Antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu terdapat sekat atau katup yang disebut namanya valvula bicuspidalis. Kemudian antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, ya, di sini berarti itu terdapat katup valvula tricuspidalis. Jadi kalau kita kembali kepada soal, valvula bicuspidalis pada jantung manusia terdapat di antara, nah kalau kita lihat option A, atrium kanan dengan bilik kanan, ini salah. Atrium kiri dengan bilik kiri, nah ini yang tepat. Yang C, atrium kanan, salah. Yang D, atrium kanan juga salah. Yang E, atrium kiri dengan aorta juga salah. Ya, jadi soal nomor 4 yang paling tepat adalah bola. Baik, mari kita lihat soal nomor 5. Foramen ovale pada jantung fetus atau jantung bayi yang masih ada dalam kandungan itu terdapat di antara ruangan mana dengan mana, ya. Jadi kalau kita lihat jantung pada fetus itu sekat-sekatnya belum terbentuk sempurna. Nah, kalau kita lihat pada jantung, gambar jantung di sebelah ini, antara atrium kiri dengan atrium kanan, jadi yang ini ya, ini adalah atrium kiri, ini adalah atrium kanan. Nah, itu terdapat lubang penghubung yang disebut namanya foramen ovale. Ini dia ya. Nah, lalu ada namanya foramen Panijae, ini pada jantung buaya, itu lubang penghubung antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, foramen ovale itu terletak di antara atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Ya, jadi yang option A ini betul. B, C, D, dan E ini kurang tepat. Maka soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah alpha. Kita lihat soal nomor 6. Pernyataan berikut yang merupakan fungsi dari leukosit. Ya, coba kita lihat perbandingan dari ketiga sel darah berikut fungsi-fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi dari leukosit itu adalah sebagai imunitas tubuh atau pertahanan tubuh. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, leukosit ini dalam melakukan imunitasnya itu bisa melakukan fagositosis atau memakan benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi option A ini benar. Membantu pembekuan darah itu adalah fungsi dari trombosit. Yang ini salah. Kemudian mengangkut CO2 itu adalah fungsi dari eritrosit. Mengangkut oksihemoglobin, nah ini juga bagian fungsi dari eritrosit, ini juga salah. Mengangkut zat makanan itu adalah fungsi dari plasma darah, ya. Jadi ini juga kurang tepat. Maka soal nomor 6 yang paling tepat adalah alpha. Baik, kita lihat soal nomor 7. Seorang wanita berusia 20 tahun
memiliki sistol 140, diastol 90. Hal ini berarti tekanan darah orang tersebut. Nah, ini coba kita lihat. Pada orang yang normal, itu tekanan darahnya dinyatakan dengan sistol per diastol, ya, di mana sistol itu adalah ketika ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Nah, ketika diukur dengan alat sphygmomanometer, nah ini adalah tensimeter, itu nilainya 120 mm hidragirium. Diastol adalah ketika atrium memompa darah ke ventrikel. Nah, ketika diukur, nilainya adalah 80 mm hidragirium. Jadi pada orang yang normal, tekanan darahnya dinyatakan dengan sistol per diastol, di mana nilainya adalah 120 per 80 mm hidragirium. Jika nilai tekanan darah seseorang sudah di atas angka normal ini, maka kita sebut dia menderita hipertensi. Maka kalau kita kembali kepada soal, di mana nilainya 140 per 90 ini berarti sudah di atas angka normal, berarti dia menderita hipertensi, ya. Option A, dia menderita hipotensi, ini salah. Yang B, menderita hipertensi karena sistol diastolnya melebihi dari yang normal, ini betul. Yang C, tekanan darahnya baik, ini salah. Yang D, menderita hipotensi, ini salah. Yang E, menderita hipertensi karena sistolnya melebihi tekanan diastolnya. Ini kurang tepat. Jadi nomor 7 ini yang paling tepat adalah bola. Kita lihat soal nomor 8. Nah, perhatikan tabel golongan darah berikut. Golongan darah O pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa, ya. Nah, sini kita bisa lihat perbandingan dari keempat golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa golongan darah 0 atau O, ini ya, itu dia tidak memiliki aglutinogen, baik aglutinogen A maupun B, ini tidak ada sama sekali. Tetapi dia memiliki dua aglutinin, yaitu aglutinin alfa dan aglutinin beta. Jadi kalau kita kembali kepada soal, golongan darah O itu tidak memiliki aglutinogen A dan B, ya. Jadi ini betul, ini juga betul, dan memiliki aglutinin alfa dan beta, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 Romawi ini betul, 2, 3, 4, dan 5 ini kurang tepat, ya. Maka golongan darah O itu ditunjukkan oleh 1 Romawi, ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah alfa. Nomor 9, penyakit keturunan yang ditandai dengan darah penderita sukar membeku dikenal dengan istilah apa, ya. Nah, ini kalau kita lihat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem sirkulasi darah pada manusia, anemia itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan eritrosit atau sel darah merah. Kemudian hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang nilainya biasanya di atas nilai normal. Hemofili adalah darah yang sukar membeku dan ini adalah penyakit yang bersifat genetis atau diturunkan. Arteriosklerosis ini adalah pengerasan pembuluh darah arteri akibat adanya plak yang disebabkan oleh zat kapur. Nah, bedanya dengan aterosklerosis, ini juga plak pada pembuluh darah arteri, tapi disebabkan oleh zat lemak. Nah, kalau kita kembali kepada soal, penyakit keturunan yang ditandai dengan darah penderita sukar membeku. Nah, ini berarti kita sebut sebagai hemofili, ya. Darah sukar membeku dan ini bersifat menurun. Jadi A dan B salah, D dan E juga kurang tepat. Nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Baik, kita lihat soal nomor 10. Pembuluh darah yang berasal dari ginjal kemudian masuk ke jantung. Nah, ini kalau dia pembuluh darah masuk ke jantung, itu pasti namanya vena, ya. Nah, itu penting kita ingat. Kalau kita lihat di sini pada skema ini, bahwa
Arteri renalis itu adalah pembuluh darah yang berasal dari jantung masuk ke ginjal, ya. Jadi kalau kita lihat sini arteri renalis itu nomor 6 ini. Kemudian arteri hepatika itu adalah pembuluh darah yang berasal dari jantung masuk ke hati, ya. Jadi ini dia, kalau kita lihat di sini itu di nomor 4. Arteri renalis. Vena renalis itu adalah pembuluh darah yang berasal dari ginjal kemudian masuk ke jantung. Nah, ini adalah yang nomor 13 ini. Itu adalah vena renalis, ya, yang berasal dari ginjal masuk ke jantung. Nah, kemudian aorta. Aorta itu adalah pembuluh nadi besar, ya. Kalau di skema ini ditunjukkan oleh nomor 3. Ini nanti tugasnya memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh sebelah atas dan tubuh sebelah bawah. Aorta sering juga disebut namanya pembuluh nadi besar. Kemudian vena hepatika itu adalah pembuluh darah yang berasal dari hati masuk ke jantung. Jadi kalau kita lihat pada skema ini, vena hepatika itu ini ditunjukkan oleh nomor 11, ya. Itu adalah pembuluh darah yang berasal dari hati kemudian masuk ke jantung. Nah, kalau kita kembali kepada soal, pembuluh darah yang berasal dari ginjal masuk ke jantung. Nah, itu berarti kalau kita lihat di sini vena renalis, ya. Karena vena itu adalah masuk ke jantung, dia berasal dari ginjal, ya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat, A dan B salah, D dan E salah, maka jawaban yang paling tepat adalah vena renalis. Jawabannya Charlie. Oke, silakan kalian ulang-ulang kembali soal ini supaya lebih memahami dan lebih menguasai konsepnya. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.